Duar, 4 kader mundur lagi dari Nasdem, berduyun-duyun pindah karena tak setuju pencapresan Anies, bawa petaka. Pada dasarnya pemilih kita ini pemilih yang sangat dinamis. Kami menemukan misalnya 2 bulan lalu kami menemukan ada 31% pemilih partai di 2019 itu sekarang berubah partai, pindah. Misalnya di Nasdem ada 42% dari pemilih Nasdem di 2019 itu sekarang memilih partai lain. Dan di hari yang sama partai mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Di hari yang sama pula Manilu mengatakan selamat tinggal. Kembali lagi kepada pilihan politik, kepada pilihan hidup, kepada pilihan kita sebagai manusia, dan aku memilih untuk tetap menggenggam prinsip yang aku punya. Aduh, pertanyaan itu aja. Kayaknya nggak perlu ditanyakan, udah tahu itu ya. Kenapa saya keluar dari tahu spesifiknya belum? nggak apa-apa ya, memang informasinya sudah sekitar mundur jadi ketua, Bu. Bendahara Partai Nasional Demokrasi Nasdem Makassar Arfah Yusuf resmi bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan P3. Kedatangannya sebagai anggota baru disambut Ketua DPW P3 Sulawesi Selatan, Imam Fauzan Amir Uskara, ditandai dengan pemasangan jas partai. Kata Arfah pada Minggu 30 April, Alhamdulillah hari ini saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman di Partai P3 yang berkenan bisa mau menerima saya untuk bergabung dan bersama-sama ke depannya untuk membesarkan P3 terutama di Kota Makassar. Arfah mengatakan dirinya bergabung di P3 karena merasa sebagai kader. Ia mengaku sebelumnya pernah mengisi posisi penting di P3 pada hajatan pemilu 2014. Ia mengaku saat ini masih berstatus sebagai anggota pada sayap Partai Nasdem. Selain itu, Arfah juga menyebut dirinya masih berstatus sebagai bendahara Partai Nasdem hingga ia beralih partai pada malam itu. Arfah mengatakan akan segera menyampaikan hal ini kepada Andi Rahmatika Dewi atau Cico selaku ketuanya di Garda Pemuda Nasdem. Ia menegaskan bergabung ke Partai Nasdem dengan cara baik dan akan meninggalkan partai itu dengan cara yang baik pula. Ia memprediksi hijrahnya ke Partai Ka'bah telah diketahui Cico. Sebelumnya, Arfah mengaku telah mendapatkan konfirmasi agar dirinya bertarung sebagai bacalek mewakili Nasdem di Makassar. Arfah mengungkapkan keputusannya memilih P3 lantaran Partai Ka'bah itu memiliki elektabilitas tinggi. Selain itu, ia juga mengaku selama ini dirinya dirangkul oleh kader P3. Dan ternyata bukan cuma Arfah saja. Sejumlah kerabat Tuan Guru Bajang TGB HM Ainul Majdi bergabung dengan Partai Perindo. 3 orang kerabat TGB yang dulunya merupakan kader Nasdem berbondong-bondong pindah ke Perindo. Terbaru, kakak kandung TGB, Syamsul Lutfi, dikabarkan meninggalkan Nasdem dan bergabung dengan Perindo. Saat ini Syamsul masih menjadi anggota DPR fraksi Partai Nasdem. Sinyal kepindahan Syamsul Lutfi ke Partai Perindo diungkapkan Ketua Bidang Teritorial DPP Partai Perindo, Najmul Akhyar. Selanjutnya, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi NTB yang juga Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Jalilah, hengkang dari Nasdem. Pengunduran diri Rohmi diumumkan langsung oleh Koordinator Kemenangan DPP Nasdem, Wilayah Bali Nusra, Juli Laiskodat, 25 November 2022. Anggota DPRD NTB Muhammad Karur Rizal dipecat juga dari Partai Nasdem pada 18 Januari. Suami dari Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi mengatakan pemecatan itu didasari karena ia tak bersedia menjadi caleg di pemilu 2024. Ia juga sudah tidak memegang kartu tanda anggota Nasdem sejak 18 Januari. Setelah dipecat dari Nasdem, Rizal resmi bergabung dengan Partai Perindo dan menerima surat keputusan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perindo NTB 27 Januari. Waduh, makin banyak kader Nasdem yang minggat ya, pasca Anies dicapreskan Surya Paloh. Padahal pemilu masih lama digelar, kurang lebih setahun lagi, artinya tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada lagi kader Nasdem yang mundur. Dan kalau kader banyak yang mengundurkan diri, biasanya diikuti oleh pemilih yang juga pindah ke lain hati atau memilih partai lain. Seperti para pendukung Ahok, sudah bisa dipastikan tidak akan memilih Nasdem karena ulah capres yang didukungnya itu Anies yang memainkan isu SARA, sehingga mantan Bupati Belitung Timur tersebut kalah. Sementara Kadrun kayaknya nggak deh memilih Nasdem lantaran perbedaan ideologi yang cukup mencolok. Kadrun cocoknya memilih PKS atau Partai Umat. Ngenesnya Paloh mau menarik diri dari mendukung Anies sudah nggak bisa. Jadi, bagaimana menurut Anda? Blak-blakan Koni Bakri keluar Nasdem, Anies Capres langsung kecewa. Nasdem sudah berada di jalur yang tidak benar, bawa kehancuran ke Nasdem?
Apa yang gue omongin aja pokoknya kalau ada kalau nggak berkenan aku sampaikan. Kok ya gimana dong, risiko tapi mesti diambil. Justru aku juga malah mulai gemes sama orang-orang kita. Pada dasarnya pemilih kita ini pemilih yang sangat dinamis. Kami menemukan misalnya 2 bulan lalu kami menemukan ada 31% pemilih partai di 2019 itu sekarang berubah partai, pindah. Misalnya di Nasdem ada 42% dari pemilih Nasdem di 2019 itu sekarang memilih partai lain. Yang pasti ini adalah sebuah gerakan anak muda yang membanggakan, dan saya percaya kalau PSI itu pada konsisten kepada nilai-nilai yang dipegang, kepada ideologi, karena kita tuh sedang kehilangan partai yang punya ideologi. Anda harus jadi partai yang punya ideologi seperti satu partai lainnya. Saya nggak mau iklan. Yang rugi besar sebenarnya adalah Anies Baswedan. Dia sudah kadung terasosiasi sebagai calon dari Nasdem yang membuat banyak partai lainnya nggak bisa mendekati dia. Dengan hanya mengandalkan Nasdem, maka Anies bisa dibuang kapan saja saat Surya Paloh nggak membutuhkan. Misalnya nih, koalisi akhirnya setuju syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri kalau koalisi itu nanti menang. Anies itu bisa dibuang ke jalan. Demokrat sama PKS kalau mereka akhirnya gabung sama Nasdem bisa manyun berduaan karena ditinggalkan. Dilansir dari laman CNN Indonesia, Jumat 17 Juni 2022, Surya Paloh mengumumkan 3 nama baca pres Nasdem. Ketum Nasdem itu memperkenalkan Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo ke kader Nasdem dengan pidato membara. Setelah Surya Paloh turun panggung, ia bersua dengan seorang tokoh partai Nasdem. Sosok itu adalah Koni Rahakundini Bakri, pakar pertahanan sekaligus anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Koni yang duduk di dekat Surya Paloh bicara membisiki, yang menunjukkan ketidaksepakatan dengan keputusan Surya Paloh mengumumkan nama-nama tersebut. Koni berkata, "Bang, ini bahaya kalau abang mengumumkan calon yang bukan kader partai kita." Menurut Koni, Nasdem adalah partai besar yang diberkati kader-kader terbaik. Tak seharusnya partai tersebut mendorong kandidat dari luar partai. Andika, ucapnya sosok yang paling mendingan dari 3 nama itu. Akan tetapi, Koni pun ragu mantan Panglima TNI itu akan menjual sebagai capres. Tak lama kemudian, Surya meyakinkan Koni atas 3 nama pilihannya. Ia percaya keputusannya tersebut sudah tepat. Koni pun mengaku kecewa. Masukannya tak digubris. Ia kembali menyatakan ketidaksetujuannya atas 3 nama baca pres Nasdem sehari sebelum deklarasi. Minggu 2 Oktober 2022, ia sempat bertemu sahabatnya yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Murdiyat. Kepada Riri, sapaan akrab Lestari, Koni mengatakan keputusan Nasdem salah mengusung non-kader sebagai capres. Ia pun mempermasalahkan waktu deklarasi yang masih jauh dari Pilpres. Koni yakin masyarakat akan langsung terbelah jika partai mengumumkan sosok capres dari jauh-jauh hari. Keesokan harinya, Surya mengumpulkan para petinggi Nasdem di Nasdem Tower. Anies hadir di pertemuan itu. Mereka duduk berdekatan. Surya pun naik ke podium, berpidato di hadapan kader Nasdem dan awak media. Ia menyatakan dukungan Nasdem untuk Anies pada Pilpres 2024. Koni tak hadir di pertemuan itu. Jauh-jauh hari ia sudah bilang kepada Surya Paloh tak akan hadir di deklarasi capres karena Nasdem tak usung kader sendiri. Kata Koni, begitu capres Nasdem diumumkan jelaslah langsung kecewa. Ia melanjutkan, bukan soal Anies atau bukan Aniesnya, tapi soal waktu yang terlalu dini dan juga tentang sosok non-kader. Minggu 2 April 2023, Koni mengawali hari lebih dini. Ia bangun pukul 2 WIB untuk sahur. Usai menyantap makanan, Koni tak langsung istirahat kembali. Perseteruan dengan sejumlah petinggi Nasdem beberapa hari terakhir masih menggelayut di pikirannya. Sekitar 2 hari sebelumnya, beberapa petinggi Nasdem mempermasalahkan video Koni yang memberikan semangat kepada kader PSI. Melalui grup WhatsApp, mereka mempertanyakan identitas Koni di partai. Itu bukan kali pertama Koni menjadi bahan cibiran oleh elit Nasdem karena bergaul dengan partai lain. Koni pernah ditegur karena hadir di perayaan hari ulang tahun ke-50 PDIP PJ Expo Kemayoran Jakarta. Koni menjelaskan ia hadir sebagai 1 dari 5 akademisi yang diundang PDIP. Ia pun mengenakan kemeja merah hanya untuk menghargai tuan rumah. Koni pun gerah menjadi gunjingan partai sendiri. Ia protes melalui grup WhatsApp dan meminta penjelasan petinggi Dewan Pakar Nasdem. Tak ada balasan, ia pun memutuskan untuk hengkang. Setelah sahur, Koni mengambil gawainya, ia tulis surat pengunduran diri. Setelah itu, ia langsung keluar dari berbagai grup petinggi Nasdem. Menurutnya,
keputusan itu diambil karena sudah jengah dengan perlakuan tak adil. Ia bertanya-tanya sebenarnya untuk apa dijadikan anggota Dewan Pakar Partai Nasdem. Koni pun tak pernah berstatus kader partai tersebut. Meski demikian, ia tetap menghargai penunjukan itu karena hormat terhadap Surya Paloh. Ia sering memberikan masukan kepada Surya Paloh dan elit Nasdem terkait kebijakan. Meski demikian, masukan Koni beberapa waktu terakhir sering dimentahkan. Misalnya saat ia menyarankan agar Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate tak merangkap menjadi Menteri Jokowi. Masukannya soal pencapresan Anies juga tidak dipertimbangkan. Ia berkata, tapi kan tetap akhirnya masukan-masukan tersebut tidak ditanggapi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespon pernyataan Koni dengan cibiran. Ia menyebut Koni tak paham filosofi pendirian Nasdem. Kata Ali, kalau dia bicara seperti itu menunjukkan kebodohan dia, menandakan dia bukan kader partai. Ali menilai tak ada masalah bila Nasdem mengusung Anies, Andika, ataupun Ganjar sebagai capres. Ia berkata Nasdem didirikan bukan untuk kader partai, tapi untuk semua anak bangsa. Ia berkata pemilihan Anies sebagai capres justru bentuk kejujuran seorang Surya Paloh. Surya, kata dia, mengakui ada sosok di luar partai yang berintegritas dan punya kapasitas untuk difasilitasi menjadi seorang presiden. Bagaimana menurut Anda?